Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya mengajak kita semua pada hari ini meluangkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang didasarkan dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, ada satu tantangan terbesar yang akan kita hadapi sepanjang kehidupan kita, yakni melakukan kehendak Allah dalam seluruh aktivitas keseharian kita. Memang sebagai orang-orang percaya, kita selalu berusaha sebaik-baiknya mengerahkan seluruh daya upaya kita agar kita mampu melakukan kehendak Allah dan membuat diri kita berkenan di hadapan-Nya. Namun entah itu karena faktor kemanusiaan kita, karena ketidakpahaman kita akan maksud Allah, maupun karena dorongan-dorongan dari dalam diri kita, sehingga kita bertindak tidak seturut dengan kehendak Allah. Bukan saja kita tidak sempurna melakukan kehendak Allah, melainkan kita juga berbuat dosa di hadapan Allah. Dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan adalah sesuatu yang dapat mengecewakan hidup kita dalam mengikut Tuhan. Karena dosa akan menjadi hambatan bagi kita untuk sampai kepada keselamatan yang disiapkan oleh Allah. Perjalanan kita sendiri dalam mengikuti Tuhan tidak pernah akan mampu sampai kepada keselamatan. Allah tahu. Oleh karena itu, Allah karena kasih-Nya terhadap kita yang mengikuti Dia
dan Dia tidak menginginkan kita binasa. Maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi korban, sebagai korban untuk menghapus segala pelanggaran kita, sehingga kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Dan dengan kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka pintu untuk sampai kepada keselamatan menjadi terbuka bagi setiap orang yang percaya. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab sebagai kemurahan Allah, sebagai anugerah Allah, sebagai kasih karunia Allah kepada manusia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan, jikalau Allah tidak bersama-sama dengan kita, maka gagallah kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Seberapa sering kita kemudian bersyukur kepada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang memungkinkan kita sampai kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lalai untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Pada sisi yang lainnya, kemurahan Allah yang telah Dia tunjukkan kepada kita juga adalah sebuah teladan yang harus kita tunjukkan juga kepada orang-orang di mana kita mengalami interaksi atau perjumpaan dengan mereka. Kasih Allah yang telah kita rasakan juga harus kita transfer agar dirasakan oleh orang banyak, sehingga orang juga melihat kasih Allah itu juga sudah menjelma di dalam perilaku hidup kita terhadap orang lain, sehingga orang lain bisa juga merasakan kebesaran Allah dalam hidupnya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ingin berjalan sendiri atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan memberkati perjuangan hidup kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahhatian-Mu yang telah membenarkan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan, bahkan yang telah menebus kami sehingga kami juga layak untuk keselamatan yang telah Tuhan siapkan kepada kami. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa membuat segala pekerjaan kami bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan kiranya Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, memberkati kehidupan keluarga kami, memberkati seluruh perencanaan
perjalanan hidup kami di hari ini. Biarlah Engkau tetap bersama dengan kami, karena kami ingin melangkah di hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh Kristus Yesus kami percaya. Amin. Salam.